Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Kisah hari ini mungkin akan menjadi salah satu kisah memilukan lainnya yang pernah kami ceritakan. Kisah tragis ini terjadi di Filipina pada bulan Mei tahun 2025, yang mana ada seorang lelaki dengan tega mengeksekusi hampir seluruh anggota keluarganya, termasuk ayah, ibu, dan adik laki-lakinya. Hal keji tersebut dilakukan setelah dia mendapatkan kabar kalau ibunya akan mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kelulusan perkuliahannya nanti. Si pelaku merasa kesal dengan rencana tersebut. Dia takut dan malu rahasia yang telah disembunyikannya selama ini akan terbongkar. Dan untungnya di dalam tragedi mengerikan itu, dua adik perempuannya berhasil menyelamatkan diri setelah mereka berpura-pura telah meninggal dunia. Matapos ang higit 4 na buwang pagtatago sa batas, arestado na ang Apa yang membuat si pelaku gelap mata melakukan tindakan keji itu? Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Filipina, tepatnya di wilayah Barangay Managok, Kota Malaybalay, Bukidnon, sebuah pasangan membentuk keluarga kecil yang hangat. Mereka bernama Giovanni Andohon berusia 50 tahun dan istrinya Evangeline Andohon yang juga berusia 50 tahun. Keduanya telah memiliki 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Putra pertamanya bernama John Kyler yang berusia 23 tahun. Disusul dengan putra keduanya bernama Ivan yang berusia 14 tahun. Lalu pada tahun 2013, Evangeline melahirkan seorang putri yang sudah berusia 12 tahun. Dan yang terakhir, pada tahun 2015, lahirlah seorang putri terakhir yang berusia 10 tahun. Namun dari kedua putri ini tidak disebutkan nama mereka. Kedua pasangan tersebut bekerja di bidang landscaping sebagai mata pencaharian utama mereka. Dalam pekerjaan itu, mereka membantu klien untuk menata luar ruangan agar lebih berfungsi. Selain pekerjaan utama, keluarga Giovanni ini juga sering menanam bersama. Sehingga ketika mereka sedang tak memiliki klien, mereka akan sibuk merawat berbagai tanaman di halaman depan maupun belakang rumah. Dari hasil tanaman itu akan mereka jadikan sebagai penghasilan sampingan. Di balik kehidupan mereka yang sederhana, Giovanni dan Evangeline juga berhasil membangun rumah tangga yang cukup tentram. Mereka dikenal dengan tetangganya sebagai keluarga yang rukun dan juga ramah. Keluarga mereka tak pernah mempunyai masalah dengan para tetangga. Lalu seiring berjalannya waktu, melalui kerja kerasnya mereka berhasil menyekolahkan putra pertama mereka, yaitu John Kyler. John Kyler menempuh pendidikannya di perguruan tinggi dengan mengambil jurusan kriminologi. Hubungan John dan ayahnya sangatlah dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Giovanni mengenal putranya sebagai pria yang rajin dan dapat diandalkan. Awalnya John cukup terbuka tentang perkuliahannya. Dia sering bercerita kalau dirinya cukup aktif dalam kegiatan kampus. Namun ternyata semua itu hanyalah kebohongan belaka. Faktanya John justru dikenal pemalas di kampusnya. Dia sering absen di setiap kelas. Teman-teman kuliah yang mengenal John bahkan menganggap dia tak berniat untuk berkuliah. Padahal sebenarnya John ini bukan sekedar anak pertama. Dia juga telah menjadi harapan pertama dari kedua orang tuanya. Mereka sudah sangat menanti kelulusan dari John. Saat itu Giovanni tak hanya berharap anaknya segera lulus. Dia juga berharap gelar tersebut dapat memberikan John suatu pekerjaan sebagai konsultan hukum. Namun sayangnya, di balik harapan Giovanni dan Evangeline, John sebenarnya menyimpan beban yang sangat mendalam. Dia merasa diberatkan atas pertanyaan kelulusan dari orang tuanya. Karena tanpa sepengetahuan dari mereka, John ternyata sudah gagal menjalankan perkuliahan dengan baik. Di masa itu, John terlalu banyak menghabiskan waktu bersama lingkaran pergaulan yang salah, sehingga perkuliahannya pun terlantar begitu saja. Semakin waktu berlalu, John juga semakin tak punya alasan untuk mengulur waktu kelulusannya. Di tengah rasa penatnya, John mulai tersulut emosi setiap mendengar pertanyaan terkait perkuliahan. Adanya perubahan sifat itu, Evangeline berpikir kalau John dalam kondisi yang lelah. Pada akhirnya, John hanya menjawab kalau kelulusannya akan terjadi dalam waktu dekat.
Mendengar hal itu, Evangeline langsung merasa sangat bahagia. Dia juga langsung membanggakan putranya tersebut pada tetangga sekitar. Bahkan kedua orang tuanya juga sudah mempersiapkan acara untuk kelulusan John nanti. John yang mengetahui rencana ibunya langsung merasa geram. Dia mempertanyakan pada ibunya untuk apa membuat acara tersebut. Namun melihat sikap John yang aneh, Evangeline justru merasa curiga. Saat itu dia menjelaskan kalau acara tersebut hanyalah acara syukuran biasa. Namun di samping itu, John yang tengah berbohong merasa semakin terbebani dan malu. Sehingga John yang merasa kesal meluapkan amarahnya dengan meminum minuman keras bersama teman-temannya. Hari itu adalah tanggal 21 Mei 2025, sekitar jam 11 malam. Dengan keadaan pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, John kembali ke rumah dengan setengah sadar. John berjalan dengan langkah kaki yang berayun, selayaknya orang yang sedang mabuk. Saat itu John berpikir untuk mengakhiri bebannya dengan cara mengeksekusi seluruh anggota keluarganya. Di tengah perjalanan pulangnya, matanya tertuju pada satu palu martil besar dan juga sebuah pipa besi yang ada di sekitar. Tanpa berpikir panjang, John langsung mengambil kedua barang tersebut dan membawanya. Lalu sesampainya di depan rumah, John langsung mendorong pintu rumah yang ternyata belum terkunci. Di dalam rumah itu terlihat suasana sudah sepi dan gelap. John langsung menuju ke suatu kamar. Ketika membuka satu pintu kamar, di sana dia langsung melihat kedua orang tuanya dan juga ketiga adiknya. Posisi ruangan tersebut sangatlah gelap, hanya ada cahaya dari celah-celah dinding berbahan triplex yang dapat menembus masuk ke dalam ruangan. Namun tetap saja, orang yang ada di ruangan tersebut hanya dapat melihat bayangan-bayangan saja. Lalu mendengar suara pintu kamar yang terbuka dengan kencang, membuat Giovanni seketika terbangun. Dengan keterbatasan cahaya, dia melihat bayangan yang mirip dengan putranya yang sedang memegang dua buah barang. Giovanni mengernyitkan keningnya sambil mempertanyakan siapa dan apa yang dilakukannya. Tak mendapatkan jawaban, justru Giovanni langsung mendapatkan serangan mendadak dari John. John melemparkan palu martil tersebut ke arah Giovanni hingga mengenai kepalanya. Giovanni yang terkena lemparan langsung merasa sempoyongan. Melihat itu, John langsung memanfaatkan waktu untuk kembali memukul bagian dada Giovanni dengan sebuah pipa besi. Giovanni saat itu sudah tak sanggup untuk melawan John. Terakhir, John kembali menggunakan palu martil itu untuk memukul bagian kening Giovanni. Setelah mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, Giovanni pun tewas di tangan John dengan kondisi cairan merah yang masih keluar dari kepalanya. Kejadian itu terjadi dalam beberapa menit. Mendengar keriuhan, Evangeline dan Ivan ikut terbangun. Saat itu Ivan yang tidur tepat di samping ayahnya langsung tersentak melihat cairan merah di tempat tidurnya. Ivan langsung bangun dari tidurnya dengan posisi duduk di atas kasur. Telapak tangannya berusaha menahan pipa besi yang ada di tangan John. Namun tangan kiri John langsung melambungkan palu martilnya ke leher Ivan. Ivan tak sempat menghindar hingga membuat cairan merah langsung menyusur dari lehernya. Ivan yang sudah tak bisa menahan serangan John, dia malah kembali mendapatkan pukulan di bagian kepalanya dengan menggunakan pipa besi. Belum puas John menghabisi Ivan, dia kembali melemparkan palu martil tersebut di tengah kening Ivan. Dan saat itu juga Ivan langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Evangeline yang menyaksikan John menghabisi Ivan hanya berdiam diri dengan tubuhnya yang kaku. Melihat John yang menghampirinya, dia langsung berteriak meminta pertolongan. Sementara itu, kedua adik perempuan John hanya bisa menahan tangisnya ketika mendengar suara ibunya berteriak. Evangeline berusaha menahan lengan John agar tak menyakiti adik-adiknya. Namun, John langsung melemparkan pipa besi ke arah Evangeline. Tetapi lemparan kali itu meleset dan mengenai dinding triplex kamarnya. Karena bahan triplex yang tipis, bagian dinding itu roboh bersama tumpukan karton dan pakaian serta selimut yang menimpa tubuh kedua adik John. Dalam beberapa detik, tenaga yang dimiliki Evangeline kalah dengan tenaga John. John mendorong Evangeline hingga terjatuh ke atas lantai. Evangeline berusaha menghindar dengan deru nafas yang sudah tak karuan. John langsung melemparkan pipa besi dan tepat mengenai kening Evangeline. Dia juga memukul bagian kepalanya dengan menggunakan palu martil. Pada akhirnya, Evangeline pun tewas dengan kepala yang berlumuran cairan merah.
Lalu sementara itu, kedua adik perempuan John memilih berpura-pura tak sadarkan diri di balik tumpukan dinding yang terjatuh sebelumnya. Mereka berpikir jika mereka keluar dari tumpukan barang itu, mereka pasti akan berakhir sama dengan anggota keluarga mereka lainnya. Kemudian setelah melakukan aksinya, John tak bergegas pergi. John duduk terlebih dahulu di dalam kamar itu dengan nafas yang terengah-engah. Dia merogoh saku celananya dan mengambil ponselnya. Di sana, John terlihat menikmati momen tersebut sembari bermain ponsel. Matanya juga menyusuri ruangan kamar yang telah penuh dengan cairan merah. Tanpa John sadari ketika itu, masih ada nyawa lain yang hidup di dalam ruangan tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya, tanggal telah berganti menjadi 22 Mei tahun 2025, yang mana saat itu kedua adik John berlari keluar rumah. Keduanya menangis dengan jari telunjuk yang mengarah ke rumah mereka. Saat itu beberapa tetangga langsung berdatangan menuju rumah John. Setelah membuka pintu rumahnya, bau cairan merah menyengat langsung menusuk hidung. Dan alangkah terkejutnya mereka, bau tersebut bersumber dari beberapa jasad yang sudah setengah membiru dengan cairan merah. Giovanni dan Ivan ditemukan terbaring tak bernyawa di atas tempat tidur, sementara Evangeline berada di atas lantai. Lalu salah satu tetangga menyadari kalau John tidak berada di rumah tersebut. Dia pun seketika langsung menghubungi John untuk memintanya segera pulang. Di saat yang bersamaan, dia juga menghubungi pihak kepolisian. Setelah itu, kabar mengenai peristiwa mengerikan ini dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan di seluruh wilayah tersebut. Beberapa menit laporan masuk, polisi pun langsung tiba di lokasi dan mereka langsung meminta tim forensik untuk segera melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan visual, para korban ternyata mengalami luka parah di bagian kepala dan tubuh mereka, yang mana dari luka-luka tersebut menunjukkan betapa besar amarah pelaku saat melakukan serangan. Sementara itu, beberapa tim polisi juga langsung mengamankan kedua adik John dan mengirimkan mereka kepada seorang psikolog untuk melakukan pengobatan trauma. Ketika ditanyai, kedua adik John mengaku kalau mereka melihat pelaku hanya sebatas bayangan saja, karena di saat itu ruangan rumah tersebut sangatlah gelap. Mereka juga berkata kalau mereka hanya bisa menutup mata dan menahan tangis hingga pelaku benar-benar pergi dari tempat tersebut. Di malam itu, keduanya bersikap seolah-olah mereka telah meninggal dunia dengan tubuh yang tertimpa dinding tripleks dan juga barang-barang. Sementara itu, tim polisi lain menyusuri rumah korban. Ketika mereka melihat-lihat, mereka langsung mendapati foto keluarga Giovanni yang terlihat harmonis. Saat itu, mereka juga memeriksa barang-barang yang dianggap berharga, seperti uang, ponsel, dan lainnya. Dan mereka masih menemukan barang-barang tersebut sesuai di tempatnya. Setelah itu, polisi langsung menduga kalau kemungkinan pengeksekusian tersebut berasal dari pelaku yang dikenal oleh korban atas rasa suatu dendam. Tak lama kemudian, di saat yang bersamaan, John juga datang dengan isak tangisnya. Dia mengaku kepada polisi bahwa dia baru saja mengurus kuliahnya dan tak mengetahui apa yang terjadi di malam itu. Ketika itu, polisi menjelaskan pada John kalau ketiga anggota keluarganya telah meninggal dunia dengan pipa besi dan palu martil yang ditemukan di sekitaran jasad. Melihat John yang terus menangis karena kehilangan keluarga menjelang kelulusan kuliahnya, banyak orang-orang yang memberikan empati kepada John. Singkat cerita, setelah pemakaman Giovanni, Evangeline, dan Ivan, polisi kemudian melanjutkan penyelidikan di TKP. Langkah pertama, mereka mewawancarai tetangga terlebih dahulu. Menurut penuturan tetangga, beberapa di antara mereka mendengar teriakan sekitar pukul 11 malam. Awalnya mereka curiga karena keluarga Giovanni selalu dikenal rukun, tetapi mereka mengalihkan teriakan tersebut dan berpikir jika pasangan itu tengah bertengkar. Langkah selanjutnya, polisi menginterogasi John sebagai anak yang paling tua. Saat itu polisi ingin mencari tahu latar belakang pekerjaan kedua orang tuanya, karena mereka menduga mungkin saja ayah John memiliki musuh pribadi dengan kliennya. Tetapi pernyataan John di saat itu juga tak kunjung memberikan petunjuk atas kasus ini. Pada akhirnya polisi memutuskan untuk bertanya melalui kedua adik John yang selamat. Keduanya menggambarkan siluet pelaku melalui gambar digital dengan bantuan polisi untuk membuat ilustrasi wajah. Namun karena saat kejadian ruang kamar tersebut gelap dan kondisi mereka masih dalam trauma, pihak berwenang menegaskan kalau gambar tersebut tidak 100% akurat.
Hari per hari terlewati, keluarga besar korban terus menuntut keadilan. Dan kasus ini juga dibawa polisi ke publik untuk mereka meminta bantuan melalui hasil ilustrasi. Berharap ada seseorang yang mengenali ataupun sempat melihat orang yang mencurigakan di sekitaran waktu kejadian. Namun petunjuk tak kunjung terlihat, sehingga polisi memutuskan untuk menyampingkan adanya motif dendam pribadi. Beberapa waktu kemudian, polisi mendengar saran warga Barangai yang meminta John diselidiki. Warga sering mendapati John tetap bermain bersama teman-temannya, sehingga mereka merasa John tidak benar-benar bersedih atas apa yang menimpa keluarganya. Bahkan dia juga seperti tidak memperdulikan kedua adiknya yang selamat. Maka dari itu, polisi memantau John berbulan-bulan dan mereka mencurigai John tidak pernah pergi ke kampusnya. Lalu polisi mencari tahu melalui kampus John, dan pihak kampus memberikan pernyataan bahwa John sudah dikeluarkan dari universitasnya sejak tahun 2023 tanpa memberitahu kedua orang tuanya. Sedangkan menurut informasi dari tetangganya, dia berkata kalau Giovanni dan Evangeline selalu berusaha membayar kuliah John. Alhasil petunjuk mulai ditemukan ketika kedua adik John sudah melakukan konsultasi selama beberapa minggu. Dengan posisi yang sudah tenang, dia baru menyadari bahwa sosok yang masuk ke dalam rumah mereka pada malam itu sebenarnya adalah kakak pertama mereka, yaitu John Kayler. Sementara itu, pada saat yang sama, John mulai mengetahui kalau dia telah dicurigai sebagai pelaku. Dia memutuskan untuk bersembunyi di sebuah kamar kos sewaan, yang mana letak kos itu masih di satu kota yang sama dengan rumahnya, hanya saja berbeda wilayah. Ketika berbagai pernyataan telah muncul, polisi kembali meminta John untuk melakukan interogasi. John tak pernah kunjung datang dan secara tiba-tiba dia menghilang. Adanya hal tersebut memunculkan dugaan polisi kalau dia sedang lari dari hukuman. Akhirnya polisi langsung mengajukan kasus tersebut ke kantor kejaksaan dan diterima oleh pengadilan. John pun menjadi buronan paling dicari di wilayah Northern Mindanao dan juga provinsi Bukidnon. Meskipun polisi menemukan martil dan pipa besi digunakan dalam pembantaian, hasil sidik jari pelaku tidak bisa langsung diketahui karena sidik jari John Kayler tidak pernah terdaftar dalam data kepolisian Filipina. Sebagai seorang warga biasa yang tidak memiliki catatan kriminal dan tidak bekerja di instansi yang mewajibkan perekaman sidik jari, identitas pelaku tak akan muncul dalam sistem. Maka dari itu, meskipun adanya barang bukti di rumah Giovanni, mereka tetap tidak bisa mengetahui pemiliknya selagi masih belum tertuju pada satu pelaku. Hingga memasuki tanggal 12 September tahun 2025, sekitar pukul 11 siang, polisi akhirnya menemukan John di sebuah rumah kos. Saat itu John masih menyangkal perbuatannya, namun polisi tetap membawa John ke kantor dan melakukan interogasi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, akhirnya polisi dan psikolog menemukan jawaban kalau John Kayler mengalami tekanan psikologis yang cukup berat akibat salahnya pergaulan yang menjadikan akademisnya terlantar. Dalam interogasi itu, John terlihat depresi, malu, ketakutan, dan tertekan atas kebohongan yang berlarut-larut yang dibuatnya sendiri. Lalu pada akhirnya, John menjadi tahanan dan mendapatkan 2 dakwaan, yaitu tindakan mengeksekusi kedua orang tuanya dan juga seorang adiknya. Di dalam pengadilan, John belum mendapatkan vonis, tetapi sesuai dengan hukum di Filipina, kemungkinan dia akan mendapatkan hukuman reclusion perpetua, yakni penjara 30 hingga 40 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Namun adanya 2 dakwaan berat sekaligus, John pada dasarnya akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Tragedi keluarga ini sangat meninggalkan luka pada keluarga besar korban. Giovanni, Evangeline, dan juga Ivan menghabiskan hidup mereka untuk menyayangi John, tanpa pernah menyadari bahwa pergaulan buruk John telah merampas akal sehat putranya. Di balik senyum hangat keluarga kecil itu, tak sedikit pun ada yang menduga kalau rumah yang menghangatkan justru berubah menjadi saksi bisu dari malam yang kelam. Kedua adik perempuan John kini menjalani hidup yang berbeda dari sebelumnya, sedangkan John hanya duduk di balik jeruji besi. Pada akhirnya, kisah keluarga Giovanni dan Evangeline juga mengajarkan warga sekitarnya untuk lebih memperhatikan pergaulan anaknya. Tak hanya itu, sebagai anak yang semakin dewasa juga sudah sepantasnya belajar mengetahui hal baik dan hal buruk sebagai pilihan hidup.
Semoga keluarga ini mendapatkan keadilan dan semoga kedua anak perempuan mereka yang selamat dapat menemukan kembali jalan hidup mereka. Maka dari itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga Giovanni, Evangeline, dan juga Ivan mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah. Semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.